Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di modul kali ini, kita akan memasuki Technical Research modul bagian kedua. Di mana di modul pertama, kita sudah membahas mengenai bagaimana cara melihat tren. Di sini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendefinisikan area atau cara melakukan area analysis. Sebenarnya area dalam trading itu sama seperti segala hal di dunia ini. Ini ada area tertentu di mana kita harus melakukan sesuatu. Kalau mau berdagang, ya di pasar. Kalau mau berenang, ya di kolam. Sama juga ketika kita trading. Kalau kita mau membeli, ya berarti kita harus membeli di tempat di mana terjadi pembelian. Dan ketika kita mau melakukan penjualan, kita akan menjual di tempat di mana kita akan menjual. Jadi selalu ada tempat untuk membeli, selalu ada tempat untuk menjual. Yang salah itu kalau teman-teman mau membeli di tempat untuk menjual atau teman-teman mau menjual di tempat untuk membeli. Jadi kesalahan mengidentifikasi area itu juga sangat sering terjadi. Biasanya teman-teman udah tahu nih biasnya di market apa. Oke, market akan mengalami kenaikan. Oke, market akan turun. Tapi teman-teman nggak tahu kalau naik belinya di mana, kalau turun jualnya di mana. Jadi di sini area analysis ini bisa teman-teman lakukan untuk teman-teman tidak salah kamar, tidak salah tempat. Karena di market yang penting bukan hanya ketika masuk tapi juga ketika keluar. Jangan sampai teman-teman ini bisa masuknya tapi nggak tahu keluarnya di mana. Ya itu sama analoginya kayak teman-teman ini masuk perguruan tinggi bisa nih, tapi nggak bisa lulus karena nggak tahu keluarnya di mana. Jadi di market teman-teman harus pahami ada area untuk membeli, ada area untuk menjual. Sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari area analysis? Pertama, kita harus tahu di mana kita harus membeli, di mana harus menjual. Terutama ketika teman-teman di sini trading di market derivatif. Kalau teman-teman ini di area pembelian, ini melakukan short sell yang ada, harga ini mantul dan teman-teman terlikuidasi. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini di area penjualan, terus teman-teman mau long di atas, di tempat orang menjual, yang ada harga ini turun. Dan teman-teman juga bisa terlikuidasi juga. Selanjutnya, fungsi dari melakukan area analysis ini untuk mengetahui kita taruh stop loss di mana. Jadi ini ada area pembelian nih. Terus kemudian kita entry di sini. Berarti stop loss itu selalu di bawah area pembelian. Karena ketika di sini ya kita membeli, terus kita nggak tahu nih stop lossnya di mana ya. Karena stop loss itu selalu di bawah area pembelian. Stop loss itu apa artinya? Stop loss itu adalah invalidasi. Yang mana ketika trading plan yang kita buat, misalkan mau membeli, terus kemudian harganya masih turun lagi ternyata. Kita melakukan yang namanya stop loss atau cut loss posisi kita, di mana itu melindungi aset kita dari penurunan yang lebih dalam lagi. Jadi cut loss, stop loss ini sangat penting untuk dilakukan ketika teman-teman ini trading, untuk para trader, untuk portofolio trading yang kita miliki. Jadi ingat ya, portofolio untuk trading dan portofolio untuk investing itu harus selalu berbeda. Karena kalau ini sama ya, di dalam akun yang sama, ini kita akan bingung ya, oke ini untuk trading, oke ini untuk investing. Oh investasi saya lagi naik nih, oh tapi posisi trading saya lagi loss. Sehingga kalau itu di satu tempat yang sama, itu akan menjadi all over the place. Atau teman-teman kebingungan nih, wah ini naik nih bagian ini, wah ini turun nih bagian ini. Sehingga kebingungan tersebut akan menimbulkan kerancuan dan teman-teman tidak bisa tracking secara objektif portofolio yang teman-teman miliki. Ketiga, teman-teman tahu di mana harus melakukan take profit. Ingat ya, jangan tahu entry-nya doang, tapi nggak dikeluarin posisinya. Endingnya ya teman-teman tidak bisa merealisasikan profit yang teman-teman miliki. Jadinya ya unrealized profit, jadinya bisa berubah ke unrealized loss. Bahkan bisa jadi permanent loss. Jadi jangan sampai ketika teman-teman udah masuk posisinya, udah niatnya berdagang nih. Beli jeruk lah analoginya, beli jeruk di harga 100, dijual di 130 ya. Kalau udah di 130 ada yang mau beli jeruknya ya udah dilepas aja. Karena apa? Kalau teman-teman nggak lepas jeruknya, misalkan jeruknya nanti lama-lama kan juga busuk ya. Balik lagi ke harga 100. Malah jeruknya nanti lebih busuk lagi ya. Jadinya turun di bawah 100 jadi 80, jadi 50 bahkan jadi 0 ya. Kalau jeruknya udah busuk dan nggak bisa dijual lagi. Jadi itu analogi perdagangan
yang harus teman-teman pahami. Karena di market ini juga sama, seperti di pasar tradisional. Kita berdagang, ada waktunya beli, ada tempatnya beli. Ada waktunya jual, ada tempatnya juga untuk menjual. Nah, area dalam trading, tempat untuk membeli itu disebut juga sebagai support atau demand area atau area permintaan. Di mana ketika harga mendekati area pembelian atau area permintaan, yang ada harga ini mengalami pemantulan atau kenaikan. Kenapa? Karena juga namanya area pembelian. Jadi sebelum harga sampai di area pembelian, pembeli ini udah antri nih di sini untuk membeli barang tersebut. Jadi ketika dia mendekati area sini, harga itu mengalami pemantulan dan kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Dan area penjualan ini juga disebut resistance atau supply area, ya. Di mana di sini sama ya, analoginya seperti area pembelian, tapi ini adalah area penjualan. Ketika harga mendekati titik ini, yang ada adalah adanya penolakan. Karena para penjual udah antri nih di sini ya. Harga mulai naik, penjual udah kumpul nih. Oke, saya mau jual, turun. Ya, naik dikit lagi. Yang penjual sebelumnya yang nggak dapat antrian jual, mereka jual lagi nih di sini ya, jual, terus habis itu harga mengalami penurunan karena tingginya tekanan jual. Nah, jadi ingat ya, area pembelian atau demand area atau support area itu adalah area di mana harga ini mengalami pemantulan. Di sini harga mendekati area beli, ya, pembeli antri, harga naik, ya. Kemudian harga masih di bawah turun lagi nih di sini. Terus para pembeli yang di sini nggak dapat antrian beli, mereka di sini beli lagi, ya. Kemudian harga mengalami kenaikan. Pembeli yang udah ngerasa ini nggak bakal turun lagi, mereka juga endingnya akan beli lagi di sini. Harga tambah naik lagi, orang lain FOMO, orang lain beli lagi. Sehingga ada yang beli di bawah, ada yang beli agak di atas. Dan itulah market, ya. Selalu ada yang beli lebih bawah dari kita. Dan itu juga nggak apa-apa. Endingnya yang penting, ya kalau kita belinya di sini, kita jual di sini tetap untung. Kalau kita belinya di sini, ya kita jual di sini, ini juga untung. Tapi kalau kita belinya lebih di bawah lagi, kita jual di yang paling atas, ya kita untungnya paling gede daripada yang beli di sini, daripada yang beli di sini, daripada yang beli di sini. Dan itu adalah yang namanya risk and reward, ya. Beli di mana untungnya berapa, jual di mana untungnya berapa juga. Itu harus teman-teman pahami. Dan selanjutnya resistance atau supply area, ini adalah area penjualan. Harga mendekati sini ya turun karena ada yang jual. Kemudian di sini mulai naik lagi nih. Orang yang udah jual di sini antri sebelumnya, ini mereka jualan ya. Akhirnya jual dan harga mengalami penurunan karena tingginya tekanan jual di resistance atau di area jualnya ini. Dan yang saya ungkapkan tadi benar ya. Kalau teman-teman mau buy, mau long, mau buka posisi yang naik, tapi di area resistance, di area jual, yang ada teman-teman terlikuidasi. Ya masa di sini kamu mau beli, ya di sini kan tempatnya jual. Jangan kamu beli di sini. Itu sama aja kayak kamu pakai baju panjang ke pantai. Apa yang terjadi? Kamu akan kepanasan. Sama juga seperti kamu pakai celana pendek ke kutub utara. Yang ada kamu adalah kedinginan di sana. Jadi kamu harus tahu di mana kamu harus ngapain. Kalau nggak tahu di mana harus ngapain, ya pelajarin. Ini tempat untuk membeli, ini tempat untuk menjual. Jangan sampai salah kamar. Nah, untuk mempelajari tentang area, supaya kita nggak salah kamar, nggak salah masuk ruangan, bisa keluar, ini ada beberapa area analysis yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman bisa menggunakan horizontal lines. Kedua, bisa menggunakan trend line. Ketiga, bisa menggunakan indicators. Keempat, bisa menggunakan pivot. Dan yang terakhir, menggunakan harmonic atau Fibonacci. Pertama, horizontal lines atau garis horizontal. Di mana ini adalah jenis area analysis yang paling umum. Tools, alat yang paling sering teman-teman gunakan. Di mana ketika kita menggunakan horizontal line, ini ada dua opsi. Ya, garis horizontal yang sifatnya ini satu garis seperti ini, atau yang kita melakukan blocking. Di sini adalah rectangle, horizontal line. Jadi kita blocking di sini, agak tebal. Sifatnya dia nggak hanya satu garis di sini, ya, tapi ada dua garis seperti ini. Di mana di sini kita blockingnya seperti kita memblocking suatu area, ya, area dua dimensi di sini. Di mana horizontal line ini bisa kita buat gambar support, bisa kita gambar resistance. Bisa kita gambar area beli, bisa kita gambar area jual. Nah, ini contoh ya penggunaan regular horizontal line, di mana kalau ini hanya satu garis seperti ini,
Ya ini hanya cover di sini. Tapi area titik harga yang di sini ini tidak bisa tercover. Karena kan ini sifatnya hanya satu garis. Tapi kalau kita menggunakan rectangle horizontal line seperti ini, sifatnya blocking, ini nggak hanya satu garis. Tapi ini juga bisa dua garis. Ya. Jadi sifatnya dua dimensi, nggak hanya cover area yang di sini. Ya mungkin area yang di sini kalau kita lebih lebarkan lagi rectangle-nya, ini juga bisa ke cover. Jadi di sini teman-teman bisa ya melihat penggunaan horizontal line. Ada kecenderungan yang mana ketika kita menggunakan rectangle, areanya ini lebih lebar. Karena kan ini nggak hanya satu garis aja, nggak hanya satu line aja. Tapi ini ada areanya ya. Berarti ini menunjukkan bouncing harga ini bisa berada di antara ya. Di antara titik ini, di antara titik ini, di antara titik ini. Yang mana itu akan jauh lebih fleksibel ya saya bilang, karena market di kripto ini sangat fluktuatif dan kita nggak bisa rely mengandalkan hanya satu garis atau satu titik. Itulah mengapa blocking membuat area dua dimensi atau rectangle horizontal line ini jauh lebih preferable daripada kita hanya bergantung kepada satu garis aja. Nah, kedua, kita bisa menggunakan trend line sebagai area of value. Ingat teman-teman, tadi kita sudah ajarin cara menggunakan trend line ini untuk mengidentifikasi trend. Jadi di sini trend line ini bukan hanya untuk melihat ini apakah lagi bullish, apakah lagi bearish, tapi trend line yang uptrend ini bisa acting as support. Apa maksudnya? Karena kalau kita lihat harga ini ketika mendekati bullish trend line ini selalu mengalami pemantulan. Mendekati bullish trend line ini mengalami pemantulan. Mendekati bullish trend line ini mengalami pemantulan lagi. Ini menunjukkan bahwa trend line bisa acting as a support atau trend line ini bisa bekerja sebagai area pembelian. Begitu juga sebaliknya. Trend line bisa acting as resistance. Apa maksudnya? Ya, kalau harga ini lagi downtrend, setiap kali dia mendekati trend line, dia mengalami yang namanya penolakan. Mendekati trend line, mengalami penolakan lagi. Mendekati trend line, mengalami penolakan lagi. Ini menunjukkan trend line bisa acting as resistance. Trend line ini bisa menjadi area jual. Sehingga ketika harga ini mendekati area trend line, para penjual ini antri untuk jual. Mendekati trend line lagi, ada yang antri untuk short sell. Mendekati resistance lagi, ada yang mau take profit, dan lain sebagainya. Jadi upper side, jadi di sini lower side, dalam market yang uptrend ini bisa acting as support. Sementara upper side dalam market yang bearish bisa acting as resistance. Ini harus bisa teman-teman pahami. Nah, ini contoh trend lines acting as support, di mana di sini kalau teman-teman lihat setiap kali harga Bitcoin mendekati trend line ini mengalami yang namanya pemantulan. Sehingga di sini membuka peluang lagi untuk melakukan buy or long. Harga mengalami pemantulan dan ketika mendekati di sini lagi, ya ini membuka potensi kita untuk membeli lagi. Bisa kita lihat trend line itu juga bisa bekerja sebagai support, bekerja sebagai area pembelian. Kenapa? Karena setiap kali harga ini bergerak ke bawah di sini, harga ini mengalami yang namanya pemantulan. Nah, selanjutnya ini contoh trend line acting as resistance, di mana setiap kali harga mendekati area sini, ini mengalami penurunan, ya, mendekati sini lagi mengalami penurunan, mendekati sini lagi ya mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa harga ini bisa acting as resistance ya. Harga ini bisa dijadikan tempat untuk menjual. Harga ini bisa dijadikan tempat untuk short sell. Trend line ini berarti bisa dijadikan area untuk menjual. Trend line ini bisa dijadikan untuk melakukan sell short. Trend line ini juga bisa dijadikan area untuk melakukan take profit atau pengambilan profit dari posisi pembelian. Ketiga, indicators juga bisa acting sebagai area of value. Indicators juga bisa dijadikan area support dan juga area resistance. Di mana ini disebut juga dengan dynamic support and dynamic resistance. Karena ada kecenderungan nih ya teman-teman, harga dari aset kripto ini memiliki fluktuasi yang sangat tinggi. Naik turunnya nggak ngotak kalau kata anak zaman sekarang ya. Karena fluktuasi yang tinggi, berarti kita membutuhkan alat yang dinamis. Itulah mengapa kadangkala indikator ini bisa bekerja dengan sangat baik di market kripto sebagai support dan juga sebagai resistance. Saya suka menggunakan kombinasi 13 and 21 EMA. Apa itu EMA? EMA itu adalah exponential moving average. Moving average yang lebih eksponensial.
Maksudnya ini moving average sama ya, merata-rata pergerakan harga, tapi dia lebih responsif. Saya suka menggunakan kombinasi 13 and 21, 13 dan 21, karena ini bisa acting as a money magnet. Bisa teman-teman lihat ya, ketika harga mendekati area money magnet, ini mengalami pemantulan. Ketika mendekati money magnet di antara 13 and 21 mengalami pemantulan, dan seterusnya. Selanjutnya Bollinger Band, 2-in-1 indicators trend dan juga indicators untuk oscillator. Bisa teman-teman lihat ya, every time dia mendekati area yang jenuh untuk dijual, ini mengalami kenaikan ya, jenuh beli turun. Berarti kita bisa menggunakan area jenuh jual ini sebagai area untuk beli, sebagai support. Dan kita juga bisa menggunakan resistance ini sebagai area jualnya. Dan seterusnya. Ini bisa jadi area beli, ini bisa jadi area jual. Jadi Bollinger Band juga bisa kita jadikan ya untuk mengidentifikasi support dan resistance yang dinamis. Terakhir, udah saya jelaskan di modul sebelumnya, super trend ini juga bisa acting as a support ya. Setiap kali harga mendekati area hijau di super trend, ini harga mengalami pemantulan. Setiap kali harga ini mendekati super trend yang merah, ini harga mengalami rejection. Jadi kita bisa melakukan buy or long ketika kita di pasar derivatif di area super trend ketika dia di hijau, dan kita bisa sell short ya ketika dia mendekati di area resistance-nya. Ketika ini berada di indikator super trend yang merah ya. Jadi ini bisa kita lihat sebagai suatu support and resistance yang dinamis, support resistance yang dynamic. Support resistance yang selalu berubah setiap saat sesuai dengan perubahan harga. Jadi kadang kita kalau pakai indicators itu kita nggak perlu tarik-tarik garis, tapi indikatornya secara otomatis ini menyajikan, giving to us ya. Ini ini waktunya buy or long, ini waktunya sell or short, ini waktunya take profit, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bisa mengidentifikasi area ini dengan melihat pivot. Apa ini pivot? Ya, pivot itu adalah teknik yang bisa teman-teman pakai untuk menentukan area support atau resistance, untuk menentukan area of value-nya. Pivot ini memiliki kalkulasi harga tertinggi periode sebelumnya, ditambah harga terendah periode sebelumnya, ditambah harga penutupan periode sebelumnya, dan dibagi 3. Ini keluar pivotnya. Ini ada banyak bentuk pivot. Bisa divisualisasikan dalam titik, ada juga yang divisualisasikan dalam garis. Ini pivot yang berbentuk dot atau berbentuk titik. Dimana di sini bisa teman-teman lihat ya, setiap kali dia ada di area yang merah, ya ini adalah chance ya untuk membeli ya, karena bisa dijadikan support. Sementara ketika dia ada di area yang hijau dotnya, ini area untuk menjual karena bisa acting as resistance. Ini adalah pivot yang berbentuk dot. Ini juga ada pivot yang berbentuk levels, jadi teman-teman bisa cek di berbagai trading platform yang teman-teman gunakan. Di sini kita gunakan TradingView, ya, itu aplikasinya gratis. Sekali lagi ya, nggak terafiliasi dengan TradingView, bisa teman-teman pakai. Nah, di sini secara otomatis digambar pivotnya, sehingga kita tahu ya, karena ini trading algorithm itu sekarang tuh semakin canggih. Ya, ini kan kita nggak perlu garis-garis lagi, ya. Kita bisa menggunakan algo ya untuk menentukan pivot, untuk kita menentukan area of value, menentukan levels di mana kita harus membeli dan juga di mana kita harus menjual. Ya, step kelima adalah menggunakan harmonic support and resistance ya. Harmonic support and resistance itu adalah area of value, support and resistance yang dibentuk oleh bilangan Fibonacci. Jadi bilangan Fibonacci itu adalah bilangan tertentu dalam matematika yang mana sering digunakan dan dipelajari kecenderungannya ketika kita trading. Jadi Fibonacci atau harmonik ini memang nggak hanya diterapkan di trading, tapi diterapkan di berbagai hal lain. Kadang kita terapkan ini tuh di astronomi, kita terapkan ini di biologi, dan berbagai cabang ilmu yang lain. Dimana di sini ketika kita menggunakan harmonic support and resistance, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Pertama, kita bisa mengetahui koreksi, potensi koreksi dan kapan koreksi ini berhenti. Kemudian kedua, kita juga bisa mengetahui titik atas harga ya, ketika harga ini menembus fase price discovery atau menembus atas all time high ya. Jadi udah ada nih harga sebelumnya, terus ketembus all time high-nya. Terus kita bingung ini menentukan di mana potensi harga ini bergerak selanjutnya. Yaitu kita bisa menggunakan harmonic resistance, di mana kita bisa tracking harga yang mengalami fase price discovery untuk kita menentukan titik jual setelah dia tembus di atas all time high-nya. Dan ketiga,
kita bisa menentukan target profit dan stop loss. Ya, ini fungsi dari harmonic support and resistance. Jadi Fibonacci sendiri ya, pengertiannya ini adalah urutan bilangan yang diciptakan oleh Leonardo Pisano di tahun 1250, yang mana ini dasarnya atau core-nya itu adalah sistem bilangan Hindu Arab. Jadi Fibonacci merupakan angka yang diperoleh dari penjumlahan dua angka terdahulu. Jadi untuk menentukan bilangan selanjutnya, kita hanya perlu menjumlahkan ya dua angka awal. Ya. Dua angka awal dijumlah, ketemu bilangan Fibonacci selanjutnya. Sama seperti ini ya, urutan bilangan Fibonacci, 0, 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, dan seterusnya. Jadi kita bisa menghitung bilangan Fibonacci dengan menjumlahkan dua bilangan awalnya. Nah, ini adalah keajaiban Fibonacci yang pertama. Ketika kita membagi angka Fibonacci dengan angka yang sebelumnya, ini akan ketemu rasio yang sama. Jadi misalkan kita membagi 34 dibagi 21 atau 55 dibagi 34, 89 dibagi 55, 144 dibagi 89, ini akan keluar satu angka yang sama, yaitu 1,618. Inilah rasio yang kita gunakan banyak untuk berbagai kebutuhan trading dan juga investing. Jadi ketika menerapkan Fibonacci, selalu ingat rasio 1618-nya, karena itu adalah kuncinya. Dan keajaiban kedua, yaitu adalah ketika kita membagi angka yang sekarang dengan angka selanjutnya pada angka manapun di Fibonacci, ini keluar rasio yang sama. Rasionya itu adalah 0,618. Jadi yang harus diperhatikan bukan hanya 1,618 tapi juga 0,618. Dua rasio ini adalah kunci yang mana teman-teman harus perhatikan. Ketika teman-teman trading, ketika teman-teman investasi, ketika teman-teman mengidentifikasi area tertentu, itu selalu keluar rasio 0618 dan 1618. Nah, ini contoh fungsi dari Fibonacci untuk menentukan titik retracement. Jadi ingat ya teman-teman, pasar itu adalah kumpulan dari titik harga. Ini ada titik bawah atau titik low, ini ada titik high atau titik tinggi. Dan ketika kita mengidentifikasi dari titik low ke high, ini kan dia akan selalu mengalami koreksi di market yang efisien. Ini untuk mencari ya retracement-nya, ini teman-teman bisa pakai tools Fibonacci apapun di berbagai trading platform yang teman-teman miliki, dan teman-teman tarik dari titik low ke titik high-nya. Ini pasti ya akan muncul rasio seperti ini. Jadi rasio ini adalah rasio 0,5 sampai 0,618. Ini adalah golden pocket Fibonacci atau area di mana harga ini memiliki kecenderungan mengalami pemantulan. Jadi bisa teman-teman lihat ya, ketika harga mendekati area sini, ini dia mengalami yang namanya pemantulan. Ketika dia mendekati golden pocket Fibonacci, dia mengalami pemantulan. Bisa teman-teman lihat ya, kecenderungannya antara 0,5 sampai 0,618 ini adalah area di mana harga ini memiliki kecenderungan untuk mengalami kenaikan dan berhenti koreksi. Jadi harga ya naik, terus habis itu turun nih. Ini di mana selesai koreksinya? Itu hampir 80% itu selalu berakhir atau berhenti di golden pocket Fibonacci-nya. Jadi sangat penting kita bisa menentukan dan mengidentifikasi di mana kira-kira golden pocket Fibonacci-nya. Nah, ini contoh harga Bitcoin Januari sampai Maret 2023, di mana di sini bisa kita lihat ya retracement tepat ya bergerak di area ya 0,5 sampai 0,618. Ini adalah money magnet ya, Fibonacci retracement, dan bisa teman-teman lihat ya kecenderungan harga tepat mantul di titik ini dan mengalami reversal ya. Dia sebelumnya naik, kemudian dia mengalami koreksi di titik ini, di golden pocketnya di 0,5, 0,618. Di antara dua garis ini harga mengalami pemantulan atau berhenti koreksinya. Nah, selanjutnya Fibonacci bisa kita gunakan ya ketika downtrend, nggak hanya ketika uptrend, di mana kita juga harus perhatikan 0618-nya, di mana kita bisa melihat kapan ini berhenti koreksi. Ya, ketika harga ini turun, utamanya ini adalah trend bearish ya. Kemudian dia mengalami koreksi, kemudian dia mengalami penurunan lagi. Jadi move pertamanya, primary-nya ya ini adalah bearish ya. Kemudian dia naik, kemudian di sini mengalami rejection dan ini mengalami penurunan lagi. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Chart Bitcoin ini tepat mengalami rejection di 0,5, 0,618 sebelum dia melanjutkan downtrendnya. Jadi udah paham ya, kita cari trennya, kemudian kita cari
area di mana kita melakukan pembelian, di mana kita melakukan penjualan. Oke, cukup sekian modul kedua mengenai area analysis. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.